Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulfasari, NIM 19018, Prodi D3 Keperawatan dari Kampus Tikes Karya Kesehatan Kendari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan dari penyakit pneumonia, di mana ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah keperawatan medikal beda 1 yang dibawakan oleh dosen saya, yaitu Bapak Adi Triwurjatmiko. Di sini saya akan menjelaskan 2 tahap, di mana saya akan menggunakan yang pertama yaitu konsep medis dan yang kedua yaitu konsep keperawatan. Baiklah, langsung saja di sini kita akan membahas tentang konsep medis, di mana konsep medis ini yang pertama yaitu tentang definisi. Definisi berarti kita berbicara tentang definisi tentang penyakit pneumonia. Secara klinis, pneumonia ini dapat didefinisikan sebagai suatu peradangan parenkim paru distal dari bronkiolus terminalis yang mencangkup bronkiolus respiratorius dan alveoli serta menimbulkan konsolidasi jaringan paru dan gangguan pertukaran gas setempat. Nah, di dalam pneumonia ini ada 2. Yang pertama yaitu pneumonia community atau biasa disebut sebagai pneumonia komunitas, dan kedua yaitu pneumonia nosokomia. Di mana pneumonia community atau pneumonia komunitas ini adalah pneumonia yang terjadi akibat infeksi di luar rumah sakit, sedangkan pneumonia nosokomial yaitu pneumonia yang terjadi lebih dari 48 jam atau lebih setelah dirawat di dalam rumah sakit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patofisiologi. Patofisiologi di dalam pneumonia adanya etiologi dengan seperti jamur dan inhalasi mikroba ke dalam tubuh manusia melalui udara. Aspirasi organisme hematogen dapat menyebabkan reaksi inflamasi hebat sehingga membran paru-paru meradang dan berlubang, dan reaksi inflamasi akan timbul panas, anoreksia, mual, serta munculnya rasa muntah dan nyeri pleuritis. Selanjutnya yaitu RBC, WBC, dan cairan keluar masuk alveoli sehingga terjadi sebuah sekresi. Edema dan bronkospasme yang menimbulkan manifestasi klinis dyspnoe. Dan kemudian sianosis dan batuk. Selain itu juga bisa menyebabkan adanya partial oklusi yang akan membuat daerah paru menjadi padat atau konsolidasi, di mana konsolidasi ini menyebabkan meluasnya permukaan membran respirasi dan penurunan rasio ventilasi perfusi. Nah, kedua hal ini dapat menyebabkan kapasitas difusi dapat menurun dan selanjutnya terjadilah hipoksemia. Selanjutnya yaitu tentang manifestasi klinis, di mana manifestasi klinis ini berarti kita akan membahas tentang tanda dan gejala penderita pneumonia. Tanda dan gejala penderita pneumonia itu tanda yang pertama yaitu adanya rasa nyeri dada pleuritik yang semakin berat ketika seseorang bernafas dan batuk, di mana pasien yang sakit parah mengalami takipnea berat 25 sampai 45 kali pernafasan atau per menit, dan dyspnea ortopnea ketika tidak disangga. Nah, tanda yang kedua yaitu nadi cepat memantul, dapat meningkat 10 kali per menit, per 1 derajat meningkat suhu tubuh atau biasa disebut dengan Celcius, bradikardia relatif untuk tingginya, demam menunjukkan infeksi virus, infeksi mikoplasma atau infeksi organisme legionella. Tanda lainnya yaitu infeksi aluran nafas atas, sakit kepala, dapat juga menyebabkan demam derajat rendah, nyeri pleuritik, mialgia ruam, faringitis, dan setelah beberapa hari spurum mukoid atau mukopurulen dikeluarkan.
Sedangkan pneumonia berat ini diantaranya yaitu pipi diakibatkan akan memerah, bibir dan bantalan kuku menunjukkan sianosis sentral, sputum porulen berwarna seperti karat bercampur darah kental atau kehijauan bergantung pada agen penyebab. Nafsu makan akan memburuk, pasien mengalami diaforesis dan mudah lelah. Kemudian tanda dan gejala pneumonia juga dapat digantung atau bergantung pada kondisi utama pasien. Misalnya seperti tanda berbeda dijumpai pada pasien dengan kondisi seperti kanker dan pada mereka yang menjalani terapi imunosupresan yang menurunkan resistensi terhadap infeksi. Yaitu pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang pada penyakit pneumonia yang pertama yaitu dengan menggunakan sinar X. Sinar X ini mengidentifikasikan sebuah distribusi struktural, misalnya lobar dan bronkial. Dapat juga menyatakan abses luas atau infiltrate, emphysema atau staphylococcus, infiltrasi menyebar atau terlokalisasi bakterial atau penyebaran perluasan infiltrate nodul lebih sering dikatakan yaitu virus. Pada pneumonia mycoplasma sinar X dada mungkin lebih bersih. Selanjutnya yaitu GDA, di mana GDA ini mungkin tidak normal mungkin terjadi tergantung pada luas paru yang terlibat dan penyakit paru yang ada. Kemudian JDL, leukosit biasanya ditemukan meskipun sel darah putih rendah terjadi pada infeksi virus, kondisi tekanan imun LED meningkat, fungsi paru hipoksia volume menurun, tekanan jalan napas meningkat dan komplain menurun, elektrolit Na dan S dan Cl mungkin rendah, bilirubin meningkat, aspirasi atau biopsi jaringan paru. Terakhir pada konsep medis yaitu tentang penata laksanaan. Berbicara tentang penata laksanaan pneumonia kepada penderita yang penyakitnya tidak terlalu berat bisa diberikan dengan konsep seperti antibiotik peroral dan tetap tinggal di dalam rumah. Penderita yang lebih tua dan penderita dengan sesak nafas atau dengan penyakit jantung atau dengan penyakit paru lainnya yaitu dengan dirawat dengan menggunakan antibiotik diberikan melalui cairan infus. Mungkin perlu diberikan melalui infus mungkin perlu diberikan oksigen tambahan, cairan intravena dan alat bantu nafas mekanik. Kebanyakan penderita akan memberikan respon terhadap pengobatan dan 13 keadaannya membaik dalam waktu 2. Kemudian kita akan menjelaskan pada tahap selanjutnya yaitu tentang konsep keperawatan. Konsep keperawatan pada penyakit pneumonia yaitu yang pertama pengkajian, di mana pengkajian ini terdiri dari identitas pasien, riwayat kesehatan. Nah, di dalam riwayat kesehatan ini kita akan melihat seperti keluhan utamanya apa, riwayat kesehatan dulu apa, riwayat kesehatan keluarga apa, kemudian pemeriksaan fisik, dan kemudian akan dilanjutkan selanjutnya yaitu pola kebutuhannya apa, keamanannya apa. Selanjutnya yaitu diagnosa. Diagnosa keperawatan ini berarti kita akan berbicara tentang intervensinya apa, implementasinya apa. Nah, di sini saya akan mengambil 3 diagnosa. Yang pertama yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif, kedua gangguan pertukaran gas, dan yang ketiga yaitu hipertermia. Yang pertama yang kita ambil diagnosa yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Berarti kita akan menggunakan standar luaran, di mana standar luaran ini kita akan mengambil seperti menurut SLKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia, di mana setelah dilakukan tindakan 1 kali 24 jam diharapkan ekspektasi meningkat membaik dengan kriteria hasil. Di situ kan penjelasannya kan kita akan melihat sesuai dengan di dalam buku. Jadi di sini pertama produksi sputum,
mekonium pada neonatus meningkat atau membaik. Kemudian dispnea meningkat atau membaik dan otorpnea membaik. Di sini kan tertulis bahwa diharapkan membaik. Jadi di dalam standar luaran ini kita akan menulisnya di standar luaran itu berarti yang kita tulis membaik. Nah, kemudian intervensi bersihan jalan nafas tidak efektif ini ada 3. Yang pertama yaitu observasi, terapeutik, dan edukasi. Intervensinya ini juga kan diambil melalui buku SIKI atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Observasinya itu apa? Observasinya yaitu monitor frekuensi irama ke dalam dan upaya nafas, monitor pola nafas, monitor kemampuan efektif, dan terapeutiknya atur interval, pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien, dokumentasi hasil pemantauan. Dan edukasinya itu dijelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, informasikan hasil pemantauan jika perlu. Kemudian kita akan ke diagnosa yang kedua, gangguan pertukaran gas, di mana standar luarannya ini setelah dilakukan tindakan 1 kali 24 jam diharapkan ekspektasi meningkat atau membaik. Berarti setelah kita melakukan pengkajian, maka yang kita harapkan yaitu pasien akan membaik dengan kriteria hasil. Dispnea bunyi napas tambahan meningkat, PCO2 membaik, PO2, takikardia, pH arteri membaik. Dan kemudian intervensinya itu ada 4. Yang pertama yaitu observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Dan observasinya ini yaitu monitor percepatan aliran oksigen, monitor posisi alat terapi oksigen, monitor tanda-tanda hiperventilasi, dan kemudian terapeutik bersihkan sekret pada mulut, hidung, dan trakea jika perlu. Pertahankan kepatenan jalan napas, siapkan atur peralatan oksigen, edukasi, ajarkan pasien dan keluarga cara menggunakan oksigen. Kolaborasi penentuan dosis oksigen, kolaborasi penggunaan oksigen, dan atur pola tidur. Kemudian yang terakhir yaitu hipertermi. Hipertermi ini setelah dilakukan tindakan 1 kali 24 jam diharapkan ekspektasi membaik, berarti menggigil membaik, suhu tubuh membaik, suhu kulit membaik, dan implementasi intervensinya itu yaitu observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi seperti yang di atas. Nah, di sini kita akan membahas tentang implementasi. Implementasi yang pertama yaitu diagnosa keperawatan, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi, di mana implementasi ini kita akan ambil di atas yaitu dari intervensi. Cuman kita akan menambahkan seperti observasi, berarti kita akan menambahkan mengobservasi, atau edukasi dengan menambahkan mengedukasi. Begitu seterusnya. Kemudian di dalam evaluasi di sini kita akan menggunakan yaitu SOAP. S-nya itu yaitu seperti tampak lega, paham dengan materi yang diberikan, dan mampu menyimpulkan materi. O-nya itu batuk di mana S-nya adalah subjek, O-nya objek, A-nya asesmen, dan P-nya yaitu plan. Subjek berarti masih sering terlihat sesak, nampak lebih lega. O, objeknya batuk-batuk seputung, bening dan sedikit. Frekuensi nafas 24 kali per menit. Rekreasi dada minimal, suara nafas, ronci, dan wheezing masih ada. Begitu seterusnya sampai di tahap ketiga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.